Oke guys, jumpa lagi sama gua. Kali ini gua akan coba mencuci sepatu Chanel yang klasik ya. Kita coba menggunakan shoe cleaner dengan bantuan alat seadanya, bukan seadanya sih, yang ada aja kita pakai, yaitu air bersih, sikat hotel bekas. Nah, jadi ini sikat hotel bekas yang tidak terlalu kasar sih. Ya, lalu shoe cleaner dari Cleaneo, lalu seperti biasa untuk pengeringan kita menggunakan microfiber. Nah, lalu karena ini bahannya agak harus ekstra hati-hati, itu juga butuh yang namanya tisu basah. Oke, ada tisu basah juga ya. Oke, mari kita mulai aja. Kita ambil dulu satu buat before afternya. Kita cukup bagian yang satu saja. Oke, ini kotor banget, banyak debu. Jadi langkah pertama kita bersihkan dulu dari debu. Ini harusnya sih pakai sikat yang buat ini debu ya. Tapi karena nggak ada, aku pakai ini aja. Karena pakai bagian luar ini buat ini debu, ngilangin debu ya. Karena debu ini kalau kita nggak bersihin debunya, nanti ketika debunya bercampur dengan air, dia akan menjadi kotoran, lumpur. Makanya sebelum mencuci sepatu itu bagusnya debunya dulu dihilangin. Nah, kalau debu bertemu dengan air malah jadi menambah kotor. Oke, ini bagian yang buat nyuci debu. Sekarang kita ambil bagian dalamnya yang belum terkena debu buat nanti kita pakai. Oke, gua akan coba bersihkan bagian bawahnya dulu, mulai dari bawah ya. Bagian bawah kita coba bersihkan dengan Cleaneo shoe cleaner sedikit saja, 3-5 tetes. Kita squeeze seperti ini ya. Oke, kita bersihkan bagian solnya. Oke, ini dengan 3-5 tetes saja sudah cukup ya buat satu sepatu seperti ini ya. Tidak perlu diteteskan berkali-kali, cukup satu kali aja. Tuh, sangat hitam ya warnanya, kotor sekali ini sepatu. Oke, berputar begini agar lebih bisa mengangkat kembali kotoran. Nah, ini juga teman-teman bisa menggunakan sikat gigi yang ada di rumah yang bekas, yang medium brush ya. Kalau buat outsole boleh yang medium brush, bahkan boleh yang hard ya. Oke, ini kita lap aja. Nah, udah kotorannya. Wow. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Tinggal nanti di bagian uppernya, ini bahannya sih kayaknya enaknya menggunakan tisu nih. Menggunakan tisu aja sih udah selesai, tapi kita coba dulu menggunakan sikat gigi ya, 3-5 tetes, sedikit aja celupkan. Kita coba dulu sedikit sini ya. Harus ekstra hati-hati dalam mencuci sepatu jenis seperti ini, karena satu, selain dia harganya cukup lumayan, juga bahan-bahan yang digunakan juga bahan-bahan premium. Jadi kalau bisa dicobain dulu di sedikit di satu titik area,
lihat ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada masalah silakan dilanjut. Kalau ini sih saya rasa tidak ada masalah, jadi bisa dilanjut karena juga warnanya aman ya, bukan warna yang tua atau ngejreng yang mudah luntur, tapi ini warnanya kalem aja, jadi tidak terlalu berisiko. Nah ini sudah kita pakai, kita ambil sisi yang satunya. Nah sudah kelihatan bedanya. Yang ini dia bukan noda, tapi ini kayaknya kena goresan, jadi tidak bisa diperbaikin. Udah cukup hanya dibersihkan saja. Nanti ini harus didempul sih. Ini nanti beda lagi cara treatmentnya. Sekarang kita fokus ke pembersihan aja ya. Perhatiin ya, ini beda banget sama ini. Ini udah dicuci, ini belum. Kita lanjut ke sisi upper yang di sebelahnya. Seperti biasa kita celupkan, lalu kita kasih Cleanio Soap Cleaner 3-5 tetes. Saya biasanya 3 tetes saja, dibenamkan sedikit, lalu di squeeze, jangan terlalu ditekan ya. Ini bahannya takutnya nanti rentan. Nah, cukup di squeeze saja ya. Atau bisa juga pakai tisu kayaknya kalau ini sih bahan ini. Jadi saya coba pakai ini dulu. Lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya ya, kelihatan ya, juga sama dari yang ini sudah, yang ini belum ya. Oke, kita lanjut ke bagian tube capnya sama pitanya tuh ya, cap sama pitanya. Udah. Nah kalau kita perhatiin bagian lining ini nih ya, ini kotor. Nah ini bisa kita coba bersihkan juga dengan metode yang sama, menggunakan soap cleaner dari Cleanio. Oke, sedikit saja, lalu kita coba fokus ke area lining yang ini. Ingat ya, untuk sepatu Chanel yang lainnya saranku sih nggak semuanya bisa dilakukan dengan metode yang seperti ini. Teman-teman harus ekstra hati-hati, lihat bahannya, harus benar-benar diperhatikan apakah soap cleaner ini atau sabunnya bisa melunturkan warnanya seperti apa, atau cara penyikatannya, atau jenis sikat yang digunakan, sangat tergantung dari bahan upper dari si sepatunya. Jadi kita
pintar-pintar aja untuk memilih sikat, teknik penyikatan, juga sabun yang digunakan. Dan saya menggunakan sabun yang memang ramah terhadap bahan sepatu karena tidak dibuat dari chemical, tapi natural menggunakan virgin coconut oil sama jojoba, jadi aman untuk bahan. Oke, sedikit lagi. Ya. Lupakan saja suara motor karena memang lokasi saya dekat dengan pangkalan ojek. Sudah sih. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ya, agak beda ya. Yang sebelumnya sebelum dicuci sama sesudah. Ini bagian liningnya juga beda ya. Sudah bersih. Oke, tinggal bagian dalamnya. Bagian dalamnya saya akan prefer menggunakan tisu aja ya. Kayaknya enak pakai tisu karena ini sepatu mau dipakai nggak lama lagi, jadi saya nggak mau basah banjir. Jadi bukan saya yang pakai ya. Jadi kita pakai tisu saja. Jadi tisu cleaner ini bisa menggunakan tisu ataupun menggunakan sikat. Ya, ini menggunakan tisu basah ya, dia akan timbul busa seperti ini, lalu kita usapkan saja ke bagian insolnya ya, seperti itu. Banyak sekali busanya, dan kalau menggunakan tisu ini sebenarnya lebih aman sih, lebih aman terhadap bahannya ya. Jadi tisu ini digunakan untuk bahan-bahan yang halus yang tidak butuh disikat, cukup diolesi saja bisa. Ini cara paling aman sih kalau misalnya teman-teman takut merusak bahan, takut nanti ada efek dari bulu sikat, bisa menggunakan tisu. Bisa coba menggunakan tisu. Oke, kita bersihkan. Oke ya, bisa dilihat hasilnya. Ini tinggal sedikit lagi. Ya, bisa dilihat hasilnya ya, sangat berbeda. Oke, demikian cara cepat untuk mencuci sepatu Chanel yang klasik ini. Jadi ini setelah ini sudah bisa langsung dipakai, diangin-anginkan saja sebentar udah langsung bisa dipakai. Jadi dia metodenya memang kering, dia tidak banyak main air, jadi sangat simpel. Ini bahannya juga
kayaknya sih sintetik tapi enaknya buat di lap. Oke, selain metode yang tadi, sebenarnya metode yang seperti ini juga bisa digunakan di area uppernya seperti ini ya. Kita lihat dia bisa untuk membersihkan juga ya. Kita coba ya, kita coba di sepatu yang sebelah kiri kita gunakan dengan metode tisu ya. Tisu ini enak deh kalau untuk bahan-bahan yang licin, bahan-bahan yang good finish ya. Ada yang tertarik gitu. Oke. Nah seperti ini ya. Ini tinggal kita lap aja. Nah, kayak tisu cleaner ya, swipe tisu cleaner nih. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan tisu. Jadi kalau bepergian jauh dan ingin memastikan bepergian keluar dan ingin memastikan sepatu selalu dalam kondisi bersih, sebenarnya kita bisa dengan bermodalkan tisu basah, siap sedia tisu basah sama sedikit glue cleaner yang udah dipindahkan ke dalam botol kecil, itu udah enak banget tuh ya. Tinggal diteteskan aja ke tisu, lalu diusap seperti ini, lalu dilap dengan menggunakan tisu. Kalau tidak ada microfiber, bisa menggunakan tisu saja. Nah, ini tips dari saya ya. Bisa dilihat hasilnya. Nah, udah bersih ya, beda sama yang sini kotor. Ini sudah bersih. Oke, demikian tips dari saya ya. Ini perbedaannya antara yang belum dicuci dengan yang sudah dicuci. Silakan dipraktekkan di rumah ya, simple aja. Ini merupakan metode pencucian sepatu simple dan tidak lebih dari 10 menit harusnya. Oke, thank you.